Kembali lagi di channel YouTube saya Nilai Jaina Maulana. Di sini kita akan membahas tentang layar pada komputer, topologi, dan setting IP. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang layar. Sebelum OSI layar ditemukan, masing-masing vendor atau developer memiliki protokol jaringan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Jadi untuk bisa berkomunikasi satu dengan lainnya sangat sulit, walaupun keduanya berada pada jaringan yang sama. Di sekitar tahun 90-an, sebuah badan bernama International Organization for Standardization kemudian membuat model referensi dan diberi nama OSI. OSI mempunyai 7 layer yang tentunya semua memiliki aneka fungsi masing-masing. Namun, untuk lebih jelas lagi mengenai pengertian OSI layer pada sebagiannya, lebih baik Anda menyimak penjelasan saya berikut. Jadi teman-teman pasti akan bertanya, apa itu OSI layer? OSI atau Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini, ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia tercipta juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolite. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. 7 lapisan OSI layer dan penjelasannya. Jika ada beberapa lapisan yang terdapat pada OSI layer, jawabannya ada 7 lapisan. Di dalam OSI sendiri terdapat 7 lapisan OSI layer dan fungsinya yang memiliki perannya masing-masing. Apa saja ketujuh urutan layer OSI yang dimaksud? Berikut penjelasannya akan saya jelaskan. Nomor 1 adalah physical layer. Bisa dibilang physical layer ini adalah yang paling utama. Tanggung jawabnya OSI layer ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal itu dilakukan dari physical layer pengiriman dan ditunjukkan kepada physical layer penerima. Nantinya di sini data juga akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung media fisik. Katakanlah seperti kabel tegangan listrik, frekuensi radio, atau bisa juga infrared dan cahaya biasa. Nomor 2, data link layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadinya kesalahan. Maka ini menjadi tanggung jawab dari OSI layer layanan data link. Layer ini di mana tugasnya melakukan pemeriksaan kesalahan. Data link layer dalam urutan OSI juga memiliki tanggung jawab dalam membungkus bit hingga berbentuk data frame. Selain itu, data link layer dapat mengelola segma pengamatan fisik, misalnya saja seperti alamat MAC yang ada pada suatu jaringan. Bahkan bisa dibilang data link layer ini merupakan salah satu yang paling kompleks di antara layer lainnya. Hal inilah yang menjadi alasan terbaginya data link menjadi 2 sublayer, yaitu MAC atau Media Access Control dan juga LCC, Logical Link Control. Tugas dari MAC sendiri tak lain adalah mengendalikan perangkat dari suatu jaringan yang dapat akses ke medium dan juga izin ketika melakukan transmisi data. Sedangkan LCC sendiri bertugas mengidentifikasi kemudian membungkus protokol network layer dan juga melakukan kontrol terhadap pemeriksaan kesalahan. Nomor 3,
network layer. Di antara jenis layer yang ada, OSI layer yang digunakan untuk proses routing adalah network layer. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung satu jaringan. Bahkan tak hanya itu saja, network layer juga berfungsi untuk melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket datang yang ada. 4. Transport layer. Tingkat keempat OSI layer adalah transport layer. Untuk pengiriman pesan antara dua atau lebih host yang ada dalam jaringan, maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk jalur koneksi yang sudah diberikan. Nomor 5, session layer. Tanggung jawab dari session layer adalah mengendalikan sesi koneksi, dialog, dan juga mengelola, bahkan dapat pula memutus koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang dimana dibuat oleh lapisan OSI bernama transport layer. Nomor 6, presentation layer. Melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi merupakan tugas dari presentation layer ini. OSI layer nomor 6 ini juga bertanggung jawab melakukan ekskripsi dan juga deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai lapisan aplikasi. Nomor 7, application layer. Berbicara tentang penyediaan interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer, maka ini merupakan tugas application layer. Ia juga merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Itulah dia 7 layer OSI dan penjelasannya yang mungkin dapat berguna untukmu. Lanjut, penjelasan yang kedua adalah tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walaupun berbeda tempat. Manfaat perancang topologi jaringan. Topologi jaringan menjadikan sistem networking menjadi lebih terstruktur, terancang, dan jelas. Apa sih manfaatnya sebuah topologi jaringan? Jadi manfaatnya di sini adalah 1, arah jalur internet menjadi jelas, jadi memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi. Nomor 2, dapat meminimalisasi biaya internet jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan. Jadi minim kemungkinan perangkat kelebihan maupun kurang. Nomor 3, memudahkan dalam maintenance walaupun on credit di sisi network engineer karena semua telah terstruktur dengan rinci pembelian label. Setiap kabel juga akan menjadi nilai plus. Nomor 4, penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user, semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Mungkin teman-teman akan bertanya, apa saja sih jenis topologi jaringan? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis topologi jaringan. Topologi jaringan mempunyai beberapa jenis. Pemilihan sebuah topologi jaringan tergantung kebutuhan user, mulai dari beberapa perangkat yang akan diinstalasi, jarak jangkauan suatu WiFi, beberapa ruangan yang akan masuk dalam proses instalasi disebut, misalkan membangun sistem jaringan di lab sekolah, berarti lebih cocok menggunakan topologi star. Berikut adalah jenis-jenis topologi jaringan komputer. Nomor 1, topologi bus. Nomor 2, topologi star. Nomor 3, topologi ring. Nomor 4, topologi mesh. Nomor 5, topologi tree. Setiap jenis topologi jaringan di atas memiliki karakteristik yang berbeda. Mungkin teman-teman akan bertanya, apa saja sih karakteristik yang membedakan setiap jenisnya? Nomor 1, topologi bus.
Topologi jaringan bus ini merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam mengumumkan komputer. Ya, saya akan menjelaskan tentang setting IP. Sebelum menghubungkan client dengan server DBA setting, Anda perlu setting IP komputer, server maupun client. Tujuannya agar koneksi tidak setting putus sambung saat menggunakan BIC karena IP komputer server yang berubah-ubah jika terdapat koneksi pada tempat Anda. Untuk cara setting IP, mari kita ikuti langkah berikut. Yang pertama, klik kanan icon network Anda seperti pada gambar yang saya tunjukkan. Jadi, yang kedua, pilih open network Anda sharing counter seperti pada gambar berikut. Seperti ini caranya. Jadi yang ketiga adalah lalu klik pada network yang Anda gunakan seperti pada gambar ini. Yang keempat, lalu pilih details seperti pada gambar berikut. Yang kelima, lalu catat pada bagian IP via 4 address seperti ini. Yang keenam, pilih purple test seperti pada gambar ini. Yang ketujuh, pilih atau double klik pada Internet Protocol version 4 tipis atau IPv4 seperti ini. Yang kedelapan, lalu pilih as the following IP address